jatuh pada hari ini mendapat berkah dan tidur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Jalani kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma syaa Allah kana wa man lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami'ul Uswah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh berjamaah, juga kita melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa. Kita berharap mudah-mudahan segala ibadah kita baik wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya diberikan tema tentang mendidik anak usia ini. Pada prinsipnya kita semua tengah menanti kematian. Kita tidak pernah tahu kapan, bagaimana, dan di mana kematian itu akan terjadi pada kita. Tapi yang pasti adalah bahwa kematian itu pasti akan sampai kepada kita. Maka janganlah sampai kita lalai. Imam Syafi'i pernah mengingatkan kepada kita, "Kam min sahid wa kafaru yunsajid wa huwa la yadri." Banyak orang yang lalai dalam kehidupan dunia ini, dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kain kafannya sangat diterima. Jadi artinya adalah bahwa ada kain kafan yang tengah menanti kita, yang tengah menunggu kita. Tapi kebanyakan kita lalai. Artinya adalah kita menyadari secara dalam bahwa kita akan diputus oleh kain kafan dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita meninggalkan dunia ini, maka yang ketika kita masuk ke dari anak-anak soleh dan solehah yang diberkati. Oleh karena apa yang kita miliki dalam hal anak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Faman ya'mal Allah menyatakan, "Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah sampai melalaikan kamu harta-harta yang kamu miliki dan juga anak-anak kamu. Bila ini para mufasir menafsirkan
termasuk adalah mendidik anak, menciptakan anak yang soleh atau yang soleh. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang lalai dengan hartanya, dengan anaknya, dia sehingga lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul khasirun. Maka mereka termasuk orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks sosiologi, sebuah keluarga itu akan bahagia manakala memiliki dua hal tadi. Yang pertama, punya harta banyak, punya anak juga banyak. Enak Pak, nggak pusing. Tapi ketika sebuah rumah tangga punya harta banyak, anak nggak punya, rasa sedih Pak. Yang paling sedih, banyak anak nggak punya bangga, nah ini pusing. Yang tua sakit, yang nomor 2 meriang, yang 3 pilek, nomor 4 borok, itu yang dapat. Itu udah punya, harta nggak punya. Jadi kedua-dua itu bisa menjadikan kita bahagia. Akan tetapi Allah nyatakan, kamu punya harta, kamu punya anak, jangan sampai kamu lupa dan lalai kepada Allah. Harta yang kita miliki, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ghairu zamanikum. Karena Sayyidina Ali, didiklah anak-anak, berikan dia ilmu. Karena sesungguhnya mereka itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk satu masa, untuk satu zaman yang memang itu berbeda dengan zaman kamu. Kita sih Pak, dulu itu udah 10 tahun lebih, 50 tahun yang lalu, mungkin pada perempuan 70-an, beda pada dengan sekarang. Anak-anak yang kita miliki sekarang akan berbeda zaman dengan yang kita hadapi. Mungkin pada zaman itu ya seperti ada yang namanya dan seterusnya. Kita nggak sadar. Yang kalau kita lolos dan lalai memperhatikan itu bisa membahayakan. Bukan cuma membahayakan anak, tapi juga membahayakan kita sebagai makhluk hidup yang tidak bijak menggunakan media sosial. Oleh karena itu, zaman sekarang ini betul-betul zaman harus selektif. Baik bagi kita ataupun juga untuk anak-anak kita. Maka kalau kita berbicara masalah ini, itu kita akan bicara masalah pendidikan. Pendidikan itu memang wajib diupayakan oleh pemerintah. Artinya adalah bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Di dalam pendidikan ada 3 jenis pendidikan, Pak. Ada pendidikan yang sifatnya informal, ada pendidikan yang sifatnya formal, dan pendidikan yang sifatnya non formal. Pendidikan yang formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Seperti saya katakan, tingkat dasar, menengah, perguruan tinggi. Itu negara yang melaksanakan. Tapi ada yang sifatnya informal, pendidikan di rumah tangga. Kita boleh saja mengadakan pendidikan kepada negara dan juga sekolah, tapi tidak bisa 100%. Kenapa? Karena pendidikan negara itu, mohon maaf, kurang, atau saya lebih ekstrim mengatakan, menafikan masalah agama dan akhlakul karimah. Kembali waktu kita masih kecil, mungkin Bapak masih ingat. Dulu, waktu saya masih kecil,
ada namanya pelajaran agama dan budi pekerti. Kalau masih SD, Pak. Namanya belajar berhitung, cakap, membaca dan menulis. Yang belum tahu kita tahu. Dan ada agama dan budi pekerti. Sekarang tidak ada. Tahun 80 kita punya perwakilan di DPR. Saya perlu belajar dari fraksi PDI pada waktu itu. 2 orang tokoh, Sukowalu dan Niko Daryanto, yang memprotes sistem undang-undang sistem pendidikan nasional. Yang di situ harus dicabut pelajaran agama. Sekarang baik, apa gimana? Ya. Ini satu kenyataan yang memang kita alami. Bahkan sekarang lebih tragis lagi, Pak. Bukan cuma di dalam negeri yang melakukan itu, tapi juga bahkan orang luar sudah mengintervensi yang sekarang sudah terbuka. Ternyata dari dulu, Pak, bangsa kita, negara kita diintervensi oleh kekuatan asing. Ini kalau zaman era digital sudah terbuka. Ada seorang rabi Yahudi, utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang bernama Yehuda Kapton, yang dia itu mengeluarkan pernyataan bahwa kurikulum pendidikan Indonesia harus dibuat. Coba ya, Pak. Berani mereka mengatakan seperti itu. Ini saya sedikit dari agak panjang, dengan cukup waktu. Yahudi itu punya satu kitab yang namanya Talmud. Di dalam kitab Talmud, halaman 61 dinyatakan, hanya orang Yahudi lah yang dipandang sebagai manusia. Dalam Indonesia ini terjemah, itu udah bahasa Ibrani. Seisi dunia ini, semuanya untuknya. Dan segala sesuatu haruslah mengabdi kepadanya. Terutama binatang yang berbentuk orang. Jadi kita dibuat dalam pandangan Yahudi itu binatang. Kalau ada orang Yahudi benar-benar sekalian. Jadi kita harus terbuka bahasa. Harus hati-hati kita sekarang ini, Pak. Ngeri. Kalau Pak pengguna sosial lihat, mungkin lihat Facebook, sekarang terbuka, Pak. File dia Frank Epstein itu terbuka, Pak. Para elit global itu mereka berpesta makan orang. Kita kan makan daging ayam, itu makan orang, Pak. Ini bukan ucapan nyempol, Pak. Apapun diinterpretasi oleh mereka ternyata seperti ketika saya mengambilkan alhamdulillah ini lupa itu. Maka cerita sedikit. 10 tahun lalu, ya, orang jadi presiden, sekarang ya presiden Pak, saya diundang beliau di Hambara. Beliau mengumpulkan 600 kiai ulama dan ustaz, termasuk saya di situ. Dia bercerita bahwa di zaman dulu, zaman Soeharto Orde Baru, itu sawah Kuso itu bukan karena memang keadaan sawah itu, Pak. Itu ada intervensi atau perbuatan kuat yang mengirimkan hujan kimia yang menjadikan padi di kita tidak tumbuh, jadi gagal panen. Karena mereka bisa merekayasa modifikasi cuaca. Dan itu menerbitkan hukum Indonesia paradok Indonesia. Kalau yang hadis kita. Makanya kenapa waktu kejadian di Sumatera Utara, di Aceh, Pak Prabowo itu menolak bantuan asing. Tapi ada politisnya. Beliau itu bukan orang bodoh. Seperti itu. Artinya adalah bahwa mereka bisa menciptakan itu. Tahun 2004 ketika Pak SBY jadi presiden terjadi
tsunami. Beberapa waktu kemudian ada sabun sama sabun intelijen, saya beli, saya baca, ternyata ada kekuatan asing yang membuat tsunami itu dengan mikroskop yang dapat pakai remote dari satelit Pak. Ini bisa buat coba bayangin banyak korban. Akhirnya pihak luar itu yang udah sejak barat menekan jam gerakan aksi mereka agar mau menerima dia. Jadi kenapa ingin supaya bisa perusahaan itu bisa eksis di seluruh minyak berdasarkan kitab. Dan sebenarnya kalau justru tentang masalah ayat itu, beliau mengatakan itu adalah kitab pekisnya orang Yahudi. Bayangin. Nah jadi betapa berapa kita mendidik anak. Jangankan intervensi asing di luar, di lingkungan kita saja susah sekali Pak kita didik anak berseragam. Kalau kita ketat, dulu nggak pernah ada Pak. Dulu anak kecil bunuh sekarang, tapi sekarang kita merasakan ada yang namanya tawuran. Nah, begitu kan Pak. Maka beberapa tahun yang lalu puasa itu ada di tempat saya tinggal di pulau itu. Nggak tahu apa-apa dibacok nanti coba miris sekali. Nah, bulan tidak perlu sebagai orang beriman. Kenapa kita punya Tuhan, punya Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kita putus semua kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di samping kita berupaya mendidik anak-anak kita benar mendoakan dalam Al-Quran. Rabbana hablana wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Oleh karena itulah kita mesti ekstra hati-hati. Karena jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan warning kepada kita sekalian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa anallaha 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah oleh wahai anak, sebagai ujian. Kita punya harta, kita punya anak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menolak mereka? Allah nyatakan wa anallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan sesungguhnya Allah di sisinya ada balasan yang besar. Artinya kalau kita bisa mengelola harta yang kita miliki, kita gunakan jalan Allah, beri juga anak-anak, maka dengan demikian kita akan paham. Bahkan anak-anak yang soleh bisa menyelamatkan kita. Oh di alam akhirat sudah masing-masing Pak. Di alam akhirat kita sama anak, kita sama istri udah masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin haqqun yughni. Jadi pada hari itu masing-masing orang lari dari saudaranya, dari orang tuanya, sampai dari istrinya, masing-masing urus sendiri. Ngurus diri sendiri kita masing-masing. Dapat ditumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kamu akan datang kepada kami satu persatu, sendiri-sendiri. Sebagaimana kami ciptakan kamu pada mula pertama kali. Sendiri-sendiri. Nah, jadi anak-anak yang kita miliki, ketika mereka soleh dan solehah, bisa menolong kita di alam barzah. Karena anak barzah lama. Berapa lama hanya Allah yang tahu. Jadi ketika kita meninggal di alam barzah akan lama sampai hari kiamat. Mungkin 1000 tahun Allah hanya Allah yang tahu.
Tapi berkat kita memiliki anak yang soleh, dia akan bisa menolong kita. Karena Rasul mengingatkan kepada kita, "Idza mata Adama in qata'a 'amalu illa min salasin." Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Memang dalam hadis ini ada beberapa penafsiran, terutama masalah ilah itu. Ya. Idza mata Adama in qata'a ilah itu ada yang menafsirkan istisna mutasil. Ada yang menafsirkan istisna munfasil. Kalau istisna mutasil, maka anak itu tidak bisa memberikan manfaat kecuali kalau dia dididik ketika orang tuanya hidup. Gitu Pak. Misalnya gini, kita punya anak, ya anak kita bisa didik, belajar ngaji, belajar agama, dia ada yang sudah solehah, kita meninggal Pak, dia doain sampai doain. Tapi bagi yang berpendapat istilah mufasil, istilah mutasil, kalau itu anak waktu kita hidup dia brengsek, ternyata brengsek Pak, boro-boro ngaji, nggak mau kan, waktu mau kan, kita meninggal, terus dia sadar Pak, didoain kita nggak nyampe. Itu yang istisna mutasil, ilah. Tapi ibu ulama kita terutama nih orang-orang nahdiyin lah saya anggap Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat itu istisna mutasil. Walaupun kita masih hidup punya anak brengsek, dia belum terbuka hati, belum mendapatkan hidayah. Begitu kita meninggal, tahun 2 tahun dia sadar ingat barunya tetap nyampe. Walaupun misalnya kita meninggal, anak kita, sedekah buat kita tetap nyampe. Walaupun kita mungkin belum pernah, tapi yang berpendapat istilah mutasil nggak nyampe. Hari-hari hidupnya ada pas meninggal serta gitu. Tapi berbuat istilah mutasil sampai. Saya sedekah nih buat orang tua saya berapa 1 juta. Itu ada seperti itu. Nah, jadi betapa penting kita menciptakan satu generasi yang soleh untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Di alam barzakh. Jadi alam barzakh itu boleh dikatakan yaitu alam jiwa. Karena saya juga sebagai ilustrasi ada hijau. Warna hijau Pak, itu warna sekunder. Warna primer itu merah, kuning, biru, putih itu primer, warna utama. Kalau yang lain coklat, abu-abu, oranye itu warna sekunder. Warna hijau itu terdiri dari 2 warna. Percampuran antara warna biru dan kuning jadi warna hijau. Coba campur Pak. Kuning sekalian, cat, ada warna cat. Itu juga warna biru nyampur jadi hijau sekunder. Saya ingin mengatakan kita ini ada 3 unsur. Unsur jasad badan, unsur ruh, yang ketiga unsur nafsu. Itu yang dominan Pak. Kalau tadi warna cat itu materi. Jadi ketika campur itu yang kelihatan. Tapi kalau kita waktu kita seorang manusia dalam rahim ibunya, waktu jadi masih janin dalam hadis Nabi Sahih Bukhari, ketika janin 120 hari Allah tiup nafas. Begitu jasad bereaksi dengan ruh, timbullah nafas, jiwa namanya. Jadi manusia itu jiwa. Maka saya sering berikan suatu ilustrasi. Televisi itu menyala karena ada hidupnya, dia nyala. Tapi kemana televisi itu dinyalakan? Channel A, channel B, RCTI, Indosiar, karena ada remote. Begitulah manusia. Manusia itu bergerak karena ada ruhnya.
dalam sono kemari, lompat, tiduran. Tapi kemana dia berbuat? Karena ada jiwa, ada nafsu. Maka Allah bersumpah, wa nafsin wa man sawwaha. Demi jiwa dan apa-apa yang menyempurnakannya. Karena ada kalimat itu, karena ada ayat itu, jiwa manusia harus sehat jiwanya. Bahkan ketika ada orang ngideng, ketemu dicabut, lagi cengar-cengir, jiwanya sakit. Maka orang yang jiwanya sakit, tidak ada kewajiban dia melaksanakan agama. Jiwanya sakit, Pak. Ibadah itu kesehatan. Dan setiap kita masyarakat, kewajiban berzakat kita, bukan perbadan. 3 kali itu, Pak. Jadi jiwa kita, apa begitu berarti? Berikan pendidikan, karena itu sifatnya iman ya. Dalam Ramadan ini, ya, ada 2 wadah yang boleh perhatikan, Pak. Manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan 2 wadah. 1 wadah materi, 2 wadah imateri. Wadah materi itu ya ini, perut, minum, air, makan, nasi dan seterusnya. Itu materi. Wadah imateri adalah akal kita. Itu wadah iman. Artinya apa? Puasa ini seolah-olah Allah ingin berikan pesan kepada kita. Puasa, kosongin perut, isi otak begitu. Maka benar apa yang kita lakukan? Ya, ada yang ceramahnya, tarawih, ada yang kuliah subuh kajian, supaya mengisi ibadah iman dari kita. Dengan ilmu pengetahuan. Maka ada istilah orang dulu, istilahnya itu kalau habis tahu namanya tadarus. Tadarus itu berakar dari kata darosa yang rusuh. Dan itu mengolah. Kalau darsun itu pelajaran. Tadarus itu mengolah, belajar gitu maksudnya. Tapi pada akhirnya cuma baca doang kan, harus dipelajari. Nah, harusnya kita sekarang itu belajar malah mengkaji. Baik ayat Allah ataupun juga hadis. Jadi kembali ke pokok permasalahan kita. Jadi anak-anak yang kita miliki, mereka harus menjadi anak yang soleh dan soleh untuk apa? Itu tadi untuk menolong kita. Terlepas daripada orang penasihat yang kita adalah merasa istisna munfasil. Paling enggak, ya, kita nggak tahu karena dalam konteks sosiologis, ya, boleh jadi anak-anak kita itu mungkin belum soleh, boleh jadi. Tapi kita berdoa, jangan lupakan nasihat kepada mereka. Kita suruh mereka untuk belajar ngaji. Kalau kita mampu ngajarnya, kita ajarin sendiri. Kalau kita nggak mampu, ya kita panggil orang atau kita serahkan ke lembaga pendidikan untuk dididik atau pakai TPA, madrasah dan seterusnya, supaya mereka memahami ilmu agama. Karena kita akan meninggalkan dunia ini, ya. Kita tahu apa? Kita akan pergi. Tapi yang pasti adalah bahwa kita akan meninggalkan dunia. Sebagaimana orang-orang dulu juga pernah hidup dan sekarang sudah tidak ada. Kita pergi. Akan tetapi karena memang Allah menganugerahkan nafsu kepada kita, terkadang kita lupa nih tadi Pak, yang saya nyatakan bahwa kita ini kebanyakan lalai dan lupa. Padahal kain kapur sudah jadi siap, ya kita isi. Atau pengurus kita tengah digali. Kalau sekarang waktu susah Pak, dulu masih gampang tahun 70-an, 80 meninggal kubur karet, kan susah. Paling kalau kita mau kubur kita, ya lagi. Nah jadi kita harus benar-benar menyikapinya dengan seselektif mungkin pada anak-anak kita. Karena memang ada hal-hal yang dilakukan. Karena ada teori Pak. Teori konspirasi itu bukan main, canggih. Memerangi satu negara tanpa melepas peluru. Gimana caranya? Kalau kita namanya perang kan nembak kan begini. Tapi teori itu ada Pak. Menciptakan generasi di Indonesia ini bisa menjadi generasi yang munafik, mereka bisa. Berbagai cara Pak.
Maka kita hati-hati. Makanan mereka ekspor dari salah satu negeri kita. Kita bangga dengan McDonald, kita bangga dengan makanan luar negeri. Padahal makanan setelah dimodifikasi demikian rupa untuk supaya agar makin mas belajar, mas beriman. Bagi kita yang awam, apa bisa begitu? Ternyata bisa, Pak. Karena tentara yang mereka miliki itu ada upaya supaya perang. Kalau kita kan mikir, kalau mati ada sehingga berani begitu. Itu seperti begitu, Pak. Ini makanya sekali. Jangan sampai begitu kita ada makanan yang dari luar itu kita bangga sekali. Bahaya. Ini kita makan kayak biasa aja deh. Lanjemon ya udah aman. Combro gitu. Bistro ya kayak begitu aja. Yang cari yang aman aja, Pak. Jangan bangga. Pizza loh. Ya kan, hamburger, bahaya. Kalau kita menyatakan misalnya ada BPOM, itu bisa dibayar. Kita miris banget. Kalau penjualannya nggak enak kita, nggak bisa hidup kalau menyatakan seperti begitu. Kalau makan, kemana ya mungkin dari geopolitik ya, presiden kita menerima kan perjanjian damai yang dibuat oleh Anwar Amin. Tapi kita nggak tahu itu masalah politik kita sedang seperti luar negeri. Tapi yang pasti adalah bahwa kita sangat terbuka ini sudah di depan mata. Orang-orang yang di atas cuma namanya doang, wakil rakyat. Tapi apa? Mereka memperkaya dulu. Emang ada orang yang hidup mereka lemah. Kekuatan mereka itu ada oligarki. Oligarki itu yang bisa menentukan siapa yang menjadi presiden. Dia mau ini begitu, Pak. Kalau tidak ada hubungan ke luar negeri. Beda sekali. Jadi kesimpulannya adalah bahwa mari kita didik anak-anak kita dengan seefektif mungkin. Kita perhatikan makan mereka, jangan sampai dijajan di luar yang ternyata masih sesuatu yang sembahyang. Kita di media sosial banyak Pak kejadian. Minuman, makanan yang cepat tadi, ada di mereka ya, nanti kecil, nanti sakit ginjal dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu, Pak. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk anak-anak kita dan yang kita berdoa. Nah, bulan Ramadan ini Allah memberikan cerah, memberikan tempat kepada kita untuk kita bisa bermunajat bermohon. Oleh karena itu, di setiap kita misalnya setelah tarawih, usahakan dalam hal ini para ulama telah memberikan tips kepada kita. Upayakan digabungkannya niat tarawih dengan niat qiyamul lail atau niat sholat hajat itu boleh, Pak. Ini niat sholat tarawih, niatnya niat sholat tarawih juga niat sholat hajat, gitu. Supaya hajat kita menembus langit. Terutama buat kita sebagai kita. Karena Allah perintahkan kepada kita. Anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu sih kita dan berkeluarga kita dari api neraka. Dengan demikian kita selesai. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah pengetahuan juga untuk anak-anak kita dan kita mereka. Mudah-mudahan mereka juga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena mari kita berdoa, Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم إنا نعوذ بك من العفو يا كريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم وفقهم الحق واغفرهم ولا تنسهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على